Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang pada podcast Ngopi, ngobrolin publikasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rizky Ananda Widarahman dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, dan saya berasal dari Direktorat Refleksi dan Resolusi Internal, IPB SSRS Association, dan selaku moderator pada podcast Ngopi pada pagi hari ini. Baik, untuk teman-teman, pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Insinyur Neviati Putri Zamani MSc. Mungkin langsung kita sapa aja. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Riki. Bagaimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya, Bu ya. Amin, amin. Eh, Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Nevi. Jadi Ibu Neviati ini adalah eh, salah satu dosen dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, dan salah satu pembina dari IPB SSRS Association. Benar ya, Bu ya? Nah, baik. Jadi pagi hari ini kita akan apa namanya kupas tuntas salah satu publikasi riset dari Ibu Neviati dan teman-temannya Ibu mengenai yang berjudul Environmental DNA Biomonitoring Reversational Patterns in Coral Reef Fish Community Structure. Baik, eh, jadi jurnalnya itu sangat menarik ya Bu ya. Tadi saya sempat mungkin dari beberapa hari yang lalu sempat sedikit membaca-baca Bu mengenai jurnal ini. Kalau nggak salah membahas tentang pola musiman terhadap populasi ikan karang ya Bu ya. Ya, Oke. Nah mungkin dari saya pribadi dan mungkin dari teman-teman yang lain juga nih Bu, banyak yang bertanya-tanya mengenai apa sih hal yang melatar belakangi Ibu dan kolega untuk melakukan publikasi jurnal ini dan apa sih tujuannya yang diharapkan Ibu dari publikasi jurnal ini? Mungkin silakan Ibu. ya. Baik, terima kasih. Jadi di dalam jurnal ini kita menggunakan environmental DNA barcoding ya. Memang metode ini masih relatif metode yang belakangan ini banyak dikembangkan, jadi masih baru. Dan sebenarnya secara teori ini ke depan akan menjadi salah satu metode yang cukup baik ya di dalam kita monitoring sumber daya perairan kita, karena dengan eDNA ada kelebihan-kelebihan informasi yang bisa kita peroleh. Walaupun saat ini metode ini masih banyak pengembangannya, khususnya untuk primer yang kita gunakan gitu ya. Nah, namun terlepas dari itu, dengan metode ini kita bisa melihat cakupan penelitian secara geografi atau biogeografi bisa lebih luas ya. Dia merupakan pelengkap dari pengamatan in situ. Jadi seringkali teman-teman mengatakan ini bisa menggantikan. Jadi sebetulnya penelitian in situ juga masih diperlukan, tentunya dengan fokus yang kalau kajian in situ kita mengkaji lebih dalam kondisi di sini, tapi dengan eDNA barcoding kita bisa mendapat potret yang lebih luas. Kalau teman-teman mungkin ibarat dengan citra satelit gitu ya, yang biasa teman-teman mainkan, itu bisa memonitor areal yang luas. Namun nanti untuk detail apa yang ada di sana tetap harus turun ke hutannya. Nah ini juga demikian, karena dengan sampling yang cepat kita mengambil air, kemudian di beberapa titik, maka kita akan bisa melihat berbagai ragam spesies yang untuk mengidentifikasinya relatif tentunya lebih mudah gitu. Dan bahkan untuk orang yang bukan ahli taksonomi, dia bisa melakukan identifikasi, bukan identifikasi ya, bisa tahu jenis-jenis yang ada dengan menggunakan big data di Banggen. Nah, ini kemudahan-kemudahannya gitu ya. Sebenarnya lab ini dulu kegiatannya di bawah koordinasi atau Bapak Dr. Hawisma Dupa almarhum. Beliaulah yang mengembangkan metode ini di FPIK, khususnya di Laboratorium Biodiversity Kelautan di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Jadi
yang DNA dengan ikan ini merupakan hanyalah salah satu bagian kecil dari beberapa riset yang dilakukan beliau dan teman-teman koleganya. Di sana juga masih ada yang melanjutkan, Dr. Beginur Subhan, ada Bang Dondi M sudah master juga dan sekarang ngambil S3. Kemudian ada juga adik-adik yang baru-baru seperti Bang Iqbal. Jadi memang ada satu kelompok yang menggunakan eDNA di dalam kajian bioekologi di kelautan. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi biometering ini punya beberapa kelebihan, walaupun masih belum banyak digunakan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, belakangan ini sudah mulai cukup lumayan publikasinya ya. Mungkin 5 tahun terakhir ya itu lumayan banyak karena metodenya sudah mulai established, walaupun masih banyak juga mereka untuk memperbaiki di primernya kan juga sekarang berkembang ya. Dulu kan kita pakai yang general, sekarang sudah ada yang spesifik untuk karang, spesifik untuk ikan gitu ya. Sehingga akan kita mendapat data yang lebih akurat. Kemudian juga sekarang sudah banyak saintis yang mengupload data karena yang namanya DNA barcoding itu kan yang didetek barcode. Barcode itu tergantung kita menginput data. Jadi semakin banyak data diinput, maka itu akan semakin besar peluang kita menemukan jenis-jenis di big data. Karena kita kan tidak mengidentifikasi ikannya. Kita hanya memasukkan barcode DNA ke Bank Jen, lalu melihat di sana adanya apa gitu ya. Itulah salah satu perkembangan teknologi yang ada saat ini dengan teknologi big data ya. Maka data bisa dalam jumlah besar disimpan, kemudian orang bisa melakukan identifikasi dengan barcode yang ada itu. Makanya disebutnya DNA barcoding. Jadi kalau teman-teman belanja ke supermarket ada barcode ya. Nah, kurang lebih ini juga barcode seperti itu, tapi barcode gambarnya itu adalah barcode based on berdasarkan DNA organisme yang diinput ya. Jadi kita hanya bisa mengetahui jika data itu sudah diinput ke Bank Jen. Kalau belum diinput, maka tidak terbaca. Itulah kelemahannya DNA barcoding. Kalau tidak terbaca, oh apakah ini spesies baru? Belum tentu juga. Ya, kalau dia tidak terbaca, waktu kita input di Bank Jen, kita punya barcode, lalu tidak terdetek, ini bisa beberapa kemungkinan. Satu, ini mungkin spesies baru yang belum diberi nama. Yang kedua, mungkin itu spesies yang belum diinput datanya ke Bank Jen. Nah, kalau misalnya dia belum diinput ya dan sudah ada namanya, maka kita bisa menginput karena di Bank Jen itu sangat terbuka. Ya, Rizky juga bisa menginput. Misalnya Rizky ini menemukan masuk ke Bank Jen. Lalu dari barcode yang Rizky punya, wah ini kok nggak ada di Bank Jen. Tapi ini spesiesnya udah tahu gitu ya. Karena kan daerah tropis belum banyak penelitian ini di orang mengambil data-data tropikal. Nah, terus Rizky masukkan ke Bank Jen pakai kode di belakangnya Rizky. Nah, itu terdata nanti. Oh, yang menginput dari peneliti dari Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Rizky menemukan belum ada, kemudian kita tanya ke taksonom, makanya setiap kita ngambil DNA, nanti kita harus ada sampelnya juga yang kita belum tahu. Tanya ke ahli taksonomnya, nah kemudian dia bilang, oh ini memang belum ada. Nah artinya ada peluang untuk menemukan spesies baru. Dan di Indonesia ini, untuk kelautan, peluang untuk menemukan spesies baru itu luar biasa. Biasanya sekali kita turun, khususnya di daerah-daerah yang masih reefnya bagus, itu peluang menemukan jenis-jenis baru tuh luar biasa. Ya, gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Seperti yang Ibu bilang tadi juga, Ibu kan, Ibu bilang bahwa di Indonesia kan untuk menemukan spesies baru itu kan kemungkinannya tinggi sekali ya, Bu ya. Dan ini yang membuat saya penasaran, Ibu ya, mengenai tempat penelitiannya.
Jadi kan Ibu memilih tempat penelitian itu Pulau Tidung kecil ya Bu ya. Nah, dari seluas itu kawasan Indonesia, sebanyak itu kawasan Indonesia, apa sih kenapa sih alasan Ibu memilih Pulau Tidung kecil sebagai tempat penelitiannya Ibu? Gitu. Mungkin itu. Ya, baik. Sebenarnya penelitian yang dilakukan dengan IDNE ini cukup luas, mulai dari Aceh sampai Papua. Kebetulan oleh teman-teman ya, bukan oleh saya. Jadi kita kan di kelautan itu ada timnya itu sebenarnya, dan ada divisinya, divisi Marine Biodiversity-nya. Nah, mereka banyak sekali, bukan hanya ikan ya. Nah, kalau saya memang saya banyak tertarik melakukan penelitian di Pulau Tidung. Satu, Pulau Kepulauan Seribu adalah yang terdekat dengan IPB, sehingga memang laboratorium alamnya IPB itu yang terdekat itu adalah Pulau Seribu, mudah dijangkau. Kemudian juga IPB ada kerjasama dengan Dinas Perikanan, Kelautan. Sekarang kayaknya saya lupa nama terbarunya, ini beberapa kali ganti nama. Itu kita ada kerjasama, dan dinas ini mereka juga punya fasilitas di Pulau Tidung, sehingga sangat membantu kalau kita penelitian di sana. Dan juga dekat, jadi dekat, akomodasinya mudah, dan kondisi terumbu karang di sana juga ada terumbu karang, ada mangrove, ada seagrass, ekosistemnya masih lengkap ya. Ya, untuk kita belajar sudah cukup bagus lah arealnya gitu. Dan dekat yang pertama memang. Oke, baik Ibu. Setelah itu saya izin bertanya Bu mengenai pokok bahasan di publikasi jurnal ini. Setelah saya baca-baca kemarin kan jurnal ini menurut saya pribadi mungkin sebagai mahasiswa dari Fakultas Perikanan juga ya Bu ya. Iya. Jurnal ini masih cukup sulit untuk dipahami gitu ya Bu ya. Sebagai di mana pokok bahasan atau pokok masalahnya gitu. Mungkin sebagian teman-teman saya juga yang dari Fakultas Perikanan mungkin sedikit merasa demikian juga Bu. Apalagi terutama buat kita sebagai orang yang bisa dibilang orang awam gitu ya Bu ya. Jadi mungkin apa sih Bu inti bahasan masalah yang dipublikasikan di jurnal Ibu gitu Bu? Iya, jadi kan di sini judulnya itu kan Environmental DNA Barcoding Reveal Seasonal Pattern in Coral Reef Fish. Jadi sebenarnya kita ingin mencoba menggunakan eDNA ini untuk mengkaji pola community structure dari ikan di terumbu karang pada musim yang berbeda. Karena kan kita tahu di laut itu tuh sangat dinamis ya. Antara barat dan timur tuh musimnya sangat berbeda. Nah, biasanya kalau kita mau survei ikan itu, kita di musim timur antara bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu cuacanya bagus. Kita untuk sampling in situ mudah gitu ya. Nah, nanti kalau di musim barat itu melautnya udah susah. Nah, kalau kita coba lihat kalau dengan eDNA ini, kita itu di musim timur, kita ke laut kan ambil air. Di musim barat, kita juga bisa melakukan pengambilan air sampel, ya. Karena kita tidak harus menyelam. Nah, dengan mengambil air sampel ini, walaupun cuaca agak kurang bagus, kita masih bisa. Nah, diharapkan dengan melihat dua musim ini, makanya dikatakan tadi kan seasonal pattern gitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana sih community structure dari ikan ini pada musim yang berbeda, tanpa teman-teman harus melakukan penyelaman di musim barat yang cukup besar ininya, ombaknya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, memang kelemahan dari kita studi ini, kalau kita in situ kita bisa melihat ikan-ikan yang ada di tersembunyi di karang. Misalnya kita biasanya pasang bubuk, ikan-ikan di lagun kita pasang jaring gitu kan, sehingga kita bisa dapat lalu ikan-ikan di seagrass kita pasang jaring di seagrass gitu. Nah, kalau dengan eDNA ini kita dapat seluruh ikan yang dia gennya ada di air, tapi kita nggak tahu dia ikan yang khusus di karang atau nah. Bagaimana cara kita tahu? Ya paling nanti dari karakter ikan itu kita harus mencari di pustaka-pustaka.
ikan-ikan jenis ini biasanya. Nah, tapi kalau kita in situ study, teman-teman taruh nih di karung yang meliang-liang gitu ya, nanti bisa kelihatan siapa aja yang di tempat yang meliang, tapi dia nggak kita temui di lagun, artinya dia nggak jalan ke sana. Makanya saya katakan di dalam studi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya kita hanya ingin melihat pola struktur komunitas yang ada di musim barat dan musim timur gitu ya, ini bisa. Nah, namun demikian memang kalau di air kan dia bergerak ya, sehingga gen yang ada di air juga akan berpindah sesuai musim. Kalau kita ambil di sedimen mungkin agak berbeda lagi gitu ya. Nah, ini memang banyak hal yang masih kita perlu kaji gitu. Misalnya kita bisa juga melihat nih di sedimen pada musim yang berbeda, kemudian kita lihat di air apakah kita dapat jenis yang sama, komposisi yang sama gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan DNA analisis gitu. Dan memang yaitu tadi relatif lebih mudah, adik-adik cuma datang ke sana, ambil sedimen musim timur, ambil sedimen musim barat, lalu kerja di lab. Yang lama memang nanti kerja di labnya cukup makan waktu dan juga cukup makan biaya yang cukup besar. Kerja beda. Kalau kita penelitian lapangan, kita ke lapangannya yang makan biaya besar karena kita bayar peralatan selam, sewa kapal. Yang kalau ini kita mungkin nggak berhari-hari di lapangannya, sekali datang ambil, nah lalu kerjanya di lab sehingga bisa lihat di musim-musim yang berbeda. Dan sekali ambil air dan sedimen itu tidak hanya ikan, Anda bisa 10-20 peneliti bisa ikut tuh mengkajinya, bisa kita lihat ikannya, bisa lihat karangnya, tergantung nanti. Jadi sekali ke lapangan ambil satu sampel, nah itu bisa 20 mahasiswa terlibat juga bisa sebenarnya. Gitu. Tadi yang saya katakan yang mahal itu adalah analisis di labnya. Nah, banyak memang mahasiswa. Kemudian juga ada tingkat-tingkat kesulitannya, ada yang sampai menyerah. Mahasiswa saya akhirnya nyerah, ganti topik. Karena setelah sampai di lab, dia coba, nggak dapat dia ininya, barcode-nya gitu ya, nggak muncul. Karena kan ini metodenya juga banyak yang mesti perlu dikembangkan. Tapi sekarang sih saya lihat sudah lebih relatif, sudah lebih established ya. Karena sudah beberapa, kalau saya tidak sudah lebih dari beberapa tahun di divisi ini dikembangkan. Saya kemarin ini tadi yang banyak mengembangkan itu dosen muda kita yang Dr. Hafiz Madupa yang sudah meninggalkan kita gitu ya. Masih muda sekali gitu dan beliau sangat energik, tapi insya Allah apa yang sudah beliau rintis ini bisa kami lanjutkan karena kita masih beberapa dosen muda lagi juga sudah lahir gitu ya, jadi ada yang hilang dan ada yang datang, jadi insya Allah penelitian dengan DNA barcoding ini dapat berlanjut. Oke, baik, menarik sekali ya Bu ya mengenai publikasi ini. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi juga, di studi ini juga memiliki beberapa kelemahannya Bu ya di berbagai faktor. Dan seperti yang dituliskan di jurnalnya juga, bahwa populasi ikan ini juga kan yang mempengaruhi tidak hanya perubahan musim ya Bu ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti kerusakan habitat, penangkapan ikan, dan perubahan iklim yang tidak hanya mencakup perubahan musim Ibu. Nah, apa sih alasannya lebih menitik beratkan bahasan ini kepada perubahan musim Bu? Karena seperti yang kita tahu kan perubahan musim itu kan peristiwa alam ya Bu ya, yang nggak bisa kita kontrol. Jadi mengapa sih hal yang melatar belakangi untuk menitik beratkan bahasan ini pada perubahan musim? Oh iya. Sebenarnya kita bisa lihat berbagai faktor. Nah, kenapa kita lihat di perubahan musim? Ini kalau kita nanti dapat informasinya, ini sangat menarik untuk membantu para nelayan, gitu ya. Karena kan kalau di musim-musim barat itu data tuh sangat kurang. Nah, dengan kita tahu community structure ikan ini di musim timur dan musim barat, kita bisa tahu siapa yang eksis di musim timur, siapa yang eksis di musim barat. Nah, ini untuk konservasi dan untuk pemanfaatan sangat penting informasinya. Misalnya nih untuk konservasi ya,
di musim barat yang kita nelayan jarang turun, ternyata ada jenis-jenis yang dia masuk ke dalam hewan-hewan dilindungi di kawasan itu. Nah, artinya kita harus jaga karena kan pada saat musim timur, musim tenang, jenis itu tidak terlalu banyak muncul. Tapi jenis ini sebetulnya dia memakan sesuatu yang diproduksi di musim timur. Nah, kalau yang ikan-ikan musim timur yang menjadi makanannya habis, dia datang ke sana musim barat, dia juga akan punah. Ini banyak sekali kaitannya ya untuk ekologi gitu ya. Karena dengan kita mempelajari struktur komunitas dari suatu sistem, maka kita akan bisa melihat. Jadi kalau kita bicara ecological system, semua sistem itu kan terkait. Kayak kamu kalau suka kita kasih contoh, gandengan tangan melingkar nih, saling tarik meregang gitu ya. Satu tangan putus jatuh semua kan. Nah, kalau kita tahu struktur, namanya kan struktur komunitas, kita tahu siapa yang jadi presidennya gitu kan, jadi top predatornya, siapa yang tahu ada di level tengahnya, siapa yang tahu harus ada di basis bawahnya gitu, herbivorinya. Nah, dengan kita mengetahui struktur komunitas di dua musim, maka kita bisa mempelajari ecological systemnya, dan ini akan sangat bermanfaat pada saat membuat polisi kebijakan buat anak-anak MSP. Jadi sebenarnya data-data yang dilahirkan dari sains anak-anak di kelautan itu MSP tinggal bisa menggunakan dalam konteks arahnya ke konservasi, lalu PSP bisa menggunakan dalam konteks pemanfaatan gitu ya. Nah, THP bisa lihat musim-musim apa nih, bisa ikan-ikan tertentu yang mereka bisa olahan. Nah, itu bisa dilihat. Banyak sih yang kita bisa lakukan dengan kita mengetahui struktur komunitas dari suatu spesies di dalam sistem. Dan data-data itu tidak banyak, gitu ya. Dan kalau nanti bisa, kalau kita punya data yang lengkap, ada ikan, ada karang, ada tripang, ada dan lain-lain, bisa menjadi satu buku tropical ecological book, gitu ya. Dan mungkin belum ada yang mulai merintis menulis buku itu. Wah, menarik banget ya Bu ya, bahwa penelitian ini bisa bermanfaat di berbagai sektor perikanan dan kelautan gitu. Terutama mungkin di IPB sendiri ada Fakultas Perikanan, di mana dari kesemua departemen bisa merasakan manfaatnya dari penelitian ini gitu ya Bu ya. Insya Allah. Oke, baik Ibu. Iya, seperti yang Ibu bilang tadi juga kan, bahwa ada arus timur, ada musim timur, musim barat. Di jurnal itu juga terdapat big data tentang populasi ikan di musim hujan dan musim kemarau, Ibu. Dan di situ kita bisa lihat signifikasi populasinya, Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, yang saya penasaran dari tadi juga itu, Bu, apa sih signifikasi yang menyebabkan perbedaan nilai kelimpahan pada kedua musim tersebut, Bu? Iya, jadi kalau kita bicara perbedaan dari kedua musim tersebut, sebenarnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik biofisik perairan, ya, dan karakteristik biofisik ini sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter oceanografi yang ada, ya. Jadi pada saat musim barat itu kan, kalau di pulau itu kan gelombangnya tinggi, besar, arusnya kencang. Nah, ikan-ikan yang dia tidak tahan terhadap kondisi ini, mereka rata-rata meliang bersembunyi di batu-batu karang gitu ya. Nah, selain itu pada saat musim-musim seperti ini, biasanya mereka mengangkut nutrien-nutrien dari laut lepas ke arah pesisir gitu. Nah, ini juga bisa banyak faktor ya yang kemudian mempengaruhi keberadaan biota yang ada di sekitar itu gitu. Jadi selain arus, gelombang, nah kalau pada musim-musim lain ya, misalnya musim barat itu juga diikuti hujan deras kan dari daratan, khususnya Teluk Jakarta itu sumber 13 sungai itu mengalir ke Teluk Jakarta. Jadi banjir-banjir Teluk Jakarta juga selain gelombang besar, itu masuk bahan-bahan dari sungai ke sana.
13 sungai yang masuk ke Teluk Jakarta, itu nyampe juga dia ke Pulau Tidung. Dan juga pengayaan dari air tawar, kekeruhan, sampah. Nah, ini akan berpengaruh terhadap hewan-hewan yang bisa bertahan. Nah, sebaliknya, musim timur itu lebih kalem. Dari atas juga curah hujan sedikit, sungai agak kering karena musim kemarau. Biasanya laut menjadi lebih jernih. Nah, ini juga merubah satu komposisi. Dan itu nanti kalau pantai itu dinamis ya. Nanti adik-adik kalau main ke pantai jangan heran. Pada musim tertentu, pantai itu kelihatan lebih lebar dan banyak sampah. Karena banyak barang-barang datang. Tapi begitu ganti musim, pantainya menjadi lebih kecil. Sampahnya pada hilang. Nah, ini yang ada program aksi bersih sampah. Jangan heran di musim timur kalian sampah nggak banyak, pantainya di musim barat sampah banyak, kalian bersih-bersih pantai kan. Nah, terus habis itu dimonitoring, masuk musim timur, sampahnya udah nggak ada. Wah, berhasil program kami, udah nggak ada yang buang sampah. Belum tentu, itu bukan karena nggak ada yang buang sampah, karena pada musim timur memang nggak ada kiriman. Lalu kira-kira 9 bulan kemudian, penuh lagi, oh masyarakatnya bandel lagi, buang lagi gitu kesimpulannya. Salah kesimpulan kan, sebetulnya bukan masyarakatnya yang bandel gitu. Begitu masuk musim barat lagi, sampah banyak lagi, yang bawa tuh sampah kiriman ke arah sana. Nah, dan ini akan berpengaruh kepada biota-biota yang ada di sana juga gitu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Mungkin pertanyaan saya lagi mengenai ini Bu. Kita kembali lagi ke metabarcoding, eDNA dan UPC gitu ya Bu ya. Kan seperti yang Ibu jelaskan juga dari tadi sempat Ibu bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua metode ini gitu Bu. Nah, kenapa sih alasan Ibu untuk memilih kedua metode ini? Dan apakah ini merupakan metode yang terbaik untuk penelitian kali ini, Bu? Dan mungkin sekaligus gimana sih cara kita yang ingin melakukan riset penelitian gitu, Bu, untuk memilih metode yang terbaik bagi penelitian kita nanti gitu, Bu, agar tidak salah metode seperti itu, Bu. Ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Kadangkala adik-adik ini melihat sesuatu senang, ini nih metode ini lagi tren nih, lagi keren gitu. Saya mau metode ini dipakai. Sebenarnya pada saat kita melakukan penelitian, kita bukan metodenya yang pertama kita pikirkan. Yang kita pikirkan di dalam melakukan penelitian, problem apa sebenarnya yang muncul yang ingin kita jawab. Itu dulu gitu ya. Karena kan metode riset banyak sekali, nggak hanya dengan eDNA ini saja. Misalnya kalau kita studi ikan karang aja nih ya, tergantung teman-teman mau penelitiannya apa yang mau dijawab mengenai ikan karang ini gitu ya. Karena kan penelitian ikan karang banyak sekali. Jadi teman-teman mau lihat nih, saya mau lihat ikan butterfly itu dia makannya apa aja sih? Nggak bisa kita pakai di IDN. Harus turun survei gitu kan. Ya. Nah, tapi saya mau lihat ikan-ikan herbivori yang mungkin ada di sana karena populasi ikan herbivori ini berpengaruh terhadap kesehatan suatu ekosistem misalnya. Pakai eDNA bisa. Nah, namun kita bisa komplementari. Komplementari itu saling melengkapi. Kan tadi kita tahu waktu saat kita pakai eDNA itu kan apalagi di air ya. Air itu kan bergerak dinamis. Belum tentu kita menemukan jenis ikan ini di dalam data kita, air kita, itu adalah ikan yang tinggal di situ. Bisa saja yang terbawa air berpindah, tapi ikannya enggak, kan air itu bergeraknya dinamis sekali. Ikannya belum tentu ikutan gitu. Jadi pada saat kita sampling, kita ketemu nih ratusan jenis ikan. Nah ini sama, kita harus ground check, ya, ground check di lokasi itu betul tidak sih ini ikannya sekian ketemu? Atau kita harus lagi menggali informasi dengan data-data sekunder, jangan sampai yang datang itu sebetulnya hanyalah kebetulan dibawa oleh air, tapi sebenarnya ikannya bukan di situ. Nah ini
makanya metode itu tergantung dari goal kita. Jadi kita biasanya punya judul. Nah, judul ini muncul karena ada hipotesis yang kita gunakan. Nah, hipotesis ini nanti akan lahirlah tujuan apa dari riset kita. Nanti dari tujuan itu baru kita menentukan metode. Ya, jadi metode itu nanti memang kalau misalnya nih ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, nanti kita bisa mengkaji yang mana yang paling cocok, ya. Kadang ada metode yang paling bagus, tapi tidak applicable buat di tempat kita gitu. Tidak applicable dalam berbagai hal. Misalnya kita bahan kimianya terlalu mahal, maka kita harus mencari alternatifnya apa. Alatnya kita belum punya, maka kita mencari alternatifnya apa gitu ya. Nah, ini memang tergantung riset yang akan kita kembangkan. Jadi masing-masing metode itu ada keunggulan dan kelebihannya. Dan pada saat kita menggunakan tergantung tujuan kita mau apa. Karena yang namanya DNA study itu banyak sekali. Ada lagi yang dengan menggunakan microsatelit, ya, bukan eDNA. Ada lagi macam-macam metodenya untuk DNA analisis itu, gitu ya. Nah, eDNA ini adalah salah satunya. Gitu. Oh, baik Bu, tadi sedikit membahas mengenai tentang banyak mahasiswa yang kadang salah gitu ya Bu dalam metode dan langkah-langkahnya untuk melakukan riset gitu ya Bu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu dari saya. Kan banyak dari mahasiswa ini kayak masih menganggap remeh gitu mengenai bidang riset dan penelitian gitu. Kayak mereka melakukan riset dan penelitian itu karena hanya semata-mata tugas dari instansi gitu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu nih, apa sih peran yang bisa dilakukan mahasiswa, peran yang bisa dimaksimalkan oleh para mahasiswa di bidang riset dan penelitian ini Bu? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa di dalam pengembangan riset ini. Sebenarnya ya dengan kurikulum yang dikembangkan yang baru oleh sekarang kita sekapannya Mas Menteri nih. Mas Menteri kita kan masih muda, kreatif, banyak sekali inovasi-inovasi baru. Nah, beliau mengembangkan konsep Merdeka Belajar ya. Nah, sebenarnya dengan konsep Merdeka Belajar ini harusnya adik-adik ini akan menjadi lebih, kalau istilahnya kita bilangnya agile. Agile itu lebih dinamis, lebih mobile, mobilitasnya tinggi gitu ya. Nah, untuk ini bisa terlaksana, sebenarnya kami para dosen harus mengembangkan desain pembelajaran yang dia inovatif dan kreatif. Nah, ini yang memang belum banyak dikembangkan. Kita masih memang kita sudah mulai mengatakan kuliah kita bersifat, pernah dengar nggak PBL, Project Based Learning gitu ya. Nah, tidak banyak yang memahami apa itu PBL gitu ya. Sebenarnya dengan sistem PBL ini, adik-adik ini sudah diarahkan berpikir untuk memecahkan, namanya kan problem based learning. Sehingga harusnya learning itu berdasarkan menyelesaikan satu persoalan. Nah, adik-adik ini sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen sebenarnya nanti kuliah itu nggak harus duduk di ruang kelas gitu ya. Misalnya kayak saya nih ada mata kuliah. Kita mungkin ada mata kuliah biologi laut, ada ekologi, ada biodiversitas gitu ya. Nah, kita mungkin kalau dosen-dosen ini mau duduk bareng gitu ya. Saya kemarin lihat mengembangkan blok sistem di dalam pelajaran juga menarik. Di dunia kedokteran mereka menggunakan blok sistem. Di kita belum, tapi saya lihat itu akan menarik pada saat kita bisa bikin ini, sehingga kayak pelajaran biologi laut. Teman-teman mungkin nggak harus duduk di dalam kelas, saya taruh aja di Pulau Tidung. Kan taruh di Pulau Tidung misalnya 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Tapi nggak satu mata kuliah. Bisa 5 mata kuliah melihat satu problem yang ada di Pulau Tidung. Nah, dengan di situ akan muncul ide-ide, akan muncul bisa melihat permasalahan lebih real. Jadi daripada apalagi kuliah zoom-zooman itu ada bagusnya ada enggaknya gitu. Zoom-zooman kan kita cuma ketemu muka gini. Adik-adik nggak bisa melihat gestur saya. Kemudian juga dengan kita taruh adik-adik di lapangan dengan satu problem,
Jadi sebenarnya ada sekarang mekanisme pembelajaran kita pakai namanya spider web. Jadi spider web itu ada satu problem, ya. Nah, jadi pembelajaran ini terintegrasi satu problem, tapi nanti bisa dipecahkan melalui konservasi, manajemen, ekologi, dan yang lain-lainnya. Nah, memang untuk ini dosennya harus duduk dulu barengan, mendesain. Harusnya adik-adik itu cukup dikuliahin itu semester 1-2 TPB kan ya. 3-4 itu dasar-dasar. Semester 5-6 harusnya nggak usah pakai ruang kelas juga bisa. Cari aja di pulau-pulau, bikin case-case. Ada berapa pulau di Pulau Seribu? Ratusan pulau kan? Nah, dibagi aja mahasiswanya gitu. Bahkan bisa sekalian belajar, sekalian KKN, semuanya bisa sekalian. Cuman untuk ini harus ada desain besar dulu dan kemudian terpikir research sekalian. Jadi semester 5 menyelesaikan mata kuliah yang aplikatif, harusnya semester 5 itu mata kuliah sudah aplikatif. Udah tidak ada lagi kata-kata dasar-dasar, itu tidak ada. Nah, semester 6 itu kalau berdasarkan SK Menteri yang baru, itu harus mengambil 20 SKS di luar prodi. Nah, ini menarik, 20 SKS di luar prodi ini. Taruh di pulau, nanti dibina oleh orang dinas, dibina oleh dari teman-teman LIPI, dibina oleh dari tempat yang lain, atau dibina dari perusahaan. Seperti kan di pulau banyak perusahaan budidaya juga ada. 20 SKS. Lalu timbullah ide-ide riset, sehingga di semester 6 itu adik-adik terbangun bagaimana berpikir ilmiah dan sudah punya judul. Bahkan kalau perlu sambil kuliah, sambil KKN, lalu sambil ngambil data penelitian, ambil air, bawa pulang, tinggal analisis. Semester 7 udah tinggal analisis, beres. Jangan-jangan 3,5 semester selesai kuliah kita. Gitu ya, nggak harus 4 tahun, nggak harus 8 semester. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini perlu dikembangkan ke depan. Makanya jangan kebanyakan, nggak kuliah boleh, tapi sekarang sudah harus kuliah terintegrasi. Gitu ya. Sehingga itulah yang nanti PBL itu bagaimana kita membangun kuliah terintegrasi buat anak-anak kita gitu. Itu sih, insya Allah ke depan dengan aset IPB itu banyak ternyata asetnya loh adik-adik. Di Binuangen kita punya bangunan yang dulu bagus, sekarang mungkin perlu direhab. Di situ ada mangrove dekat ke Pulau Tinjil. Ini kalau mau duduk bareng Bapak Ibu dosen, bisa kita taruh mahasiswa kita di sana. Biar aset kita juga hidup. Di Pulau Seribu kita banyak, di Pelabuhan Ratu kita juga ada aset-aset kelautan kita. Di Ancol kita juga punya itu aset-aset. Nah, ini kalau dipakai untuk MBKM, ya itu menarik sekali gitu ya. Ya, insya Allah lah ke depan pelan-pelan kita bisa membangun kegiatan-kegiatan MBKM sehingga membuka wawasan riset adik-adik gitu. Sehingga kuliah-kuliah yang berbasis kepada project based learning ini akan bisa terimplementasi sehingga melahirkan adik-adik yang bisa berpikir secara ilmiah tapi tidak tersiksa gitu. Kan kalau belajar tersiksa males. Coba belajar itu fun ya. Wah, kita taruh di pulau seolah-olah kita lagi camping, lagi main-main, tapi sebenarnya kita belajar gitu. Nah, itu kan lebih menarik. Mudah-mudahan ke depan ide-ide ini bisa terwujud gitu ya. Kan saya emang kesian lihat kalian suruh duduk, dengerin, beres, terus udah gitu sambil dikuliahin, sambil matanya udah gini. Udah gitu di praktikum juga nggak jelas yang dikasih apa gitu ya. Kita yang penting, oh udah 3 jam praktikum duduk pantatnya pegel gitu. Terus kakak asisten ngoceh aja nggak jelas, kakak asisten ngoceh apa, adanya nggak paham gitu. Terus yang penting dengerin udah 3 SKS, udah ngantuk-ngantuk, udah beres gitu. Habis itu kuis diketok, tok gitu ya. Saya ngelihatnya aja udah, aduh, nggak berubah-ubah dari zaman saya dulu gitu. Kan dunia udah berubah sekarang. Kita harus ikuti perkembangan teknologi. Oke. Ya, baik, ternyata banyak banget ya Bu ya peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di bidang riset dan penelitian ini. Dan tak terasa juga kita sudah ada di penghujung podcast nih Bu. Kita sudah bahas berbagai hal, mulai dari metode yang baru seperti metabarcoding eDNA juga Bu ya, mengenai langkah-langkah untuk riset. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nevi atas podcast yang luar biasa menarik ini ya Bu ya. Saya juga bisa senang ngobrol sama anak muda.
Iya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Saya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini yang telah antusias mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Harapannya dari podcast kali ini kita bisa mendapatkan insight baru nih mengenai publikasi riset ini dan semakin memotivasi kita lagi ya tentunya dalam melakukan riset untuk publikasi jurnal ilmiah ke depannya. Mungkin sebagai penerus Ibu Nevi juga tentunya ya di bidang penelitian dan riset gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja rangkaian podcast ngopi ngobrolin publikasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast ngopi selanjutnya. Oke, terima kasih adik-adik.